Haleluya Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji syukur kepada Tuhan untuk kesempatan pada minggu pagi ini kita ada bersama dalam ibadah pada pagi ini. Doa dan harapan kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja menyertai kita semua dan memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini mengawali bulan Februari tahun 2025, saya memilih kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 9 akan kita bacakan secara berganti-gantian, dan saya akan memulai dengan ayat yang pertama. Bapak Ibu dimohon untuk membaca ayat kedua dan ayat-ayat lanjutannya, dan pada ayat 9 kita akan membaca bersama-sama supaya jangan diantara kita yang mengantuk. Perikop pembacaan ini berjudul Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Kita mulai ayat pertama. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu yang sedia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang baru mendengar segala kata-kata ini akan berkata, memang bangsa Israel ini adalah umat yang bijaksana dan berakal. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian, seperti seluruh hukum ini yang membentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya kamu jangan melakukan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita pada pagi ini. Berbahagia kita semua yang sudah membacakan kebenaran firman-Nya, yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perikop ini catatan saya pertama, perikop ini terdiri dari 40 ayat, tapi saya ingin pangkas, memperpendek menjadi hanya 9 yang kita sudah baca. Itu sebagai pemberitahuan. Yang kedua, berdasarkan ayat-ayat ini, saya ingin memberi tema kecil, mentaati hukum Tuhan
menjadikan hidup kita diberkati Allah. Mentaati hukum Tuhan menjadikan hidup kita diberkati Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dan yang diberkati Tuhan, di dunia pendidikan ada yang disebut dengan tata tertib, aturan. Dalam tata tertib dan aturan-aturan itu kira-kira ini saya gambarkan secara garis besar. Ada aturan bahwa anak-anak, siswa, mahasiswa, kalau dia hadir, nilainya sekian. Kalau dia rajin, dapat nilai sekian. Kalau dia kerjakan PR dan lain-lain. Kalau kemudian waktu ujian tengah semester, kalau sekarang istilah SD itu apa lagi? Sumatif. Ya, kira-kira begitulah. Tapi saya yang umum. Dia dapat nilai sekian. Lalu ujian akhir semester dia dapat nilai sekian. Sedikit saya cerita supaya bapak mama, para orang tua, kenapa anak saya bisa dapat nilai tinggi atau kenapa anak saya jadi dapat nilai rendah. Jadi dalam dunia pendidikan sekarang tidak bisa guru-guru sesuka hati taruh nilai karena dia suka atau tidak suka, tidak bisa. Karena ada standarnya. Dan standar itu ditetapkan oleh pemerintah. Mulai dari pusat secara berjenjang sampai ke daerah-daerah. Dan semua satuan pendidikan dimanapun di negeri ini wajib mentaati. Oleh karena itulah kemudian para guru biasa di sekolah-sekolah atau dosen di sekolah-sekolah harus menerapkan aturan yang digariskan oleh pemerintah. Standarnya begitu. Kenapa? Supaya menjadi sama untuk semua orang dan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari apa yang kita sebut dengan proses pendidikan. Jadi anak-anak ini bukan tiba-tiba jadi orang pintar karena ada sebuah proses di sana, begitu ya. Bagaimana supaya orang anak-anak bisa jadi pintar? Mengikuti proses itu. Jadi nilai dari seorang anak adalah akumulasi, kumpulan dari mentaati banyaknya aturan di sekolah. Hadir dapat nilai, kerja PR dapat nilai, ujian. Jadi jangan sampai orang tua berpendapat gini, mana saya waktu ujian itu dapat 100. Kenapa jadi waktu di ujian di raportnya nilai kecil? Dinilai itu bukan soal waktu ujian, tapi kehadirannya juga penting. Dia pintar tapi pemalas di sekolah, tidak bisa. Begitu. Dia pintar memang tapi tidak mau kerja PR, tidak bisa. Dia pintar ini anak tapi kelakuannya tidak bisa diatur, tidak bisa juga. Kira-kira begitu ya. Jadi kesuksesan seorang peserta didik ditentukan oleh beberapa unsur di dalam ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan oleh sekolah. Dan kalau saya pelajari keseluruhan dari aturan itu. Kalau kemudian anak-anak peserta didik, siswa mentaatinya dengan baik, secara baik, maka sangat dapat dipastikan bahwa hasil akhirnya pasti akan menghasilkan nilai-nilai yang terbaik. Kira-kira begitu gambaran. Hal yang demikian juga disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Musa dalam nasihatnya, dalam bacaan kita kepada orang-orang Israel, kepada bangsa Israel, menekankan tentang pentingnya ketetapan dan peraturan, atau dalam bahasa sederhana, tertib, aturan. Musa sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel wajib memberitahukan kepada masyarakatnya, kepada orang-orang Israel, bahwa mereka ini akan diberkati oleh Allah. Mereka akan menikmati kesuksesan, kebahagiaan dalam hari hidup mereka, tapi harus hidupnya seturut dengan ketetapan dan peraturan Tuhan. Tidak bisa hidup sesuka hati.
tidak bisa hidup semau gue, kata orang di seberang. Tidak bisa. Hidup harus dituntun, dipandu oleh aturan-aturan supaya hidupnya menjadi tertib untuk mencapai tujuan yang penuh dengan kebahagiaan. Kalau saya mengutip dalam bahasa yang lain, yang penuh dengan madu dan susu. Musa sedang memperingatkan bangsa Israel bahwa hei, kamu telah ditetapkan oleh Allah melalui nenek moyangmu bahwa kamu akan pergi ke suatu negara, suatu bangsa, suatu tempat yang memang kamu tidak tahu, tapi di sana itu berkatnya berkelimpah. Saya waktu membaca, saya pikir-pikir, wih, terlalu enak ya bangsa Israel. Tapi bukan berarti menjadi gampang, bukan berarti mudah. Dan saya kira ini dalam realita hidup kita di zaman now itu sama. Dalam kita menjalani kehidupan ini anak-anak muda, orang bilang semakin ada kemajuan. Begitu banyak orang bilang ruang-ruang peluang untuk kita berkarya, kita bekerja, kita menghasilkan uang, menghasilkan cuan. Orang bilang, tapi bukan berarti tanpa aturan. Harus ada aturan. Sekarang untuk tes CPNS, butuh 200, tes 2.000 orang. Habis. Tidak ada dalam persaingan yang begitu ketat. Dan itu berarti butuh aturan, ada ketentuan-ketentuan yang harus dilewati. Untuk mencapai sebuah kesuksesan, mencapai sebuah berkat, mendapatkan berkat, dibutuhkan aturan-aturan bermain yang baik. Musa berkepentingan untuk mengingatkan, menasihati bangsa Israel bahwa di depan mereka ada berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi bahwa mereka harus mengikuti aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan mereka. Dan saya perhatikan, tadi saya mendahului dengan anak sekolah, betul. Saya juga agak sedikit ikut mengajar kecil-kecilan. Itu saya periksa itu nilai mahasiswa. Saya kepala sakit. Itu masih tertumpuk di kamar, itu saya tumpuk. Jadi saya kemudian buat catatan di situ. Ada jawaban orang waras, ada jawaban orang stres. Kita tanya apa, dia jawab apa. Jadi saya kategori ada dua. Ini jawaban orang stres, ini jawaban orang waras. Kelihatannya, apalagi gaya siswa nada lawan. Tapi jawab pertanyaan. Contoh, saya akan mengajar salah satu agama, pendidikan agama. Saya tanya, apakah Anda yakin dan percaya bahwa Anda akan masuk surga? Kalau engkau jawab iya, jawab dengan alasan firman Tuhan. Maksudnya referensinya adalah satu ayat Alkitab. Mereka jawab saya ini satu lembar penuh. Menjadi orang Kristen pasti akan begini-begini. Saya bilang gila kok. Saya ada tanya itu, kalau kamu iya, yakin bilang jawab iya beserta dengan cukup iya dan sampai kau ya saya percaya dan ayat firman Tuhan referensinya dari ini. Dijawab kiri kanan. Ini yang saya pikir orang-orang stres. Kenapa? Karena tidak ikut aturan. Orang suruh datang kuliah, alasannya mulai dari hujan, alasan dari kerja, sibuk kerja. Oh, saya bilang tunggu. Bikin alasan banyak-banyak. Hasilnya ini sih. Begitu suruh kerjakan ujiannya, kita tanya apa, dia jawab apa. Makanya saya bilang, nanti saya kumpulkan. Saya nanti masuk kembali, saya ketemu mereka. Saya kasih tahu, ini kamu jawaban orang stres kayak begini sudah. Jadi Musa dalam ajarannya, dalam nasihatnya, menekankan kepada bangsa Israel. Dan saya simpulkan, supaya jangan bikin bapak mama pada pagi ini menjadi bingung. Bagaimana caranya supaya kita semua sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya dapat belajar mentaati hukum-hukum Tuhan
yang telah Tuhan tetapkan untuk kemudian kita diberkati Tuhan. Saya mencatat ada 4 hal yang menjadi prinsip iman, prinsip moral dalam kita mentaati. Yang pertama dalam ayatnya yang kedua, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Yang pertama, jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Ada banyak orang karena terlahir sebagai orang Kristen, kalau saya pernah masuk gereja, tapi coba bicara kita pendeta kaos. Saya kalau di kampung itu saya paling suka, apalagi dong staf 2-3 kelas baru ketemu ngomong firman Tuhan. Yudas pun mereka bilang itu orang baik-baik. Betul. Saya pernah ketemu dengan saudara dong hampir bakalain. Karena yang satu mempertahankan Yudas itu orang jahat, yang satu bilang tidak, Yudas itu orang baik. Saya bilang kalau kita dengar model gini, bahaya. Padahal orang yang sama tidak pernah ke gereja. Hampir 1 tahun pun tidak. Tapi coba cerita hal kita. Mereka tahu. Hampir mereka tahu, lebih tahu dari pendeta. Kedua, tahu tentang sejarah. Cerita bangsa Israel. Kita belum buka, kita mereka sebut semua. Tahu semua. Tapi yang terjadi adalah seringkali menambahi dan mengurangi, dan Tuhan tidak suka dengan demikian. Tahu menurut kehendak Allah. Tahu, pahami sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Kalau engkau hidupnya mau diberkati oleh Allah, mau dituntun oleh kehendak Tuhan, jangan firman Tuhan yang bilang. Musa bilang kepadanya, jangan menambahi atau mengurangi. Kalau engkau terlalu pintar boleh, tapi jangan terlalu menambahkan kebenaran firman, atau menggunakan firman itu untuk membodohi banyak orang. Kan begitu ceritanya. Menambah itu. Ada banyak orang yang tahu firman Tuhan lalu menakut-nakuti. Seperti kalau kita lihat di media-media sosial. Hari-hari di media-media sosial saling menghakimi antar agama, antar keyakinan, karena merasa keyakinannya lebih baik dari orang lain. Yang namanya kan menambahi. Saya ingin memberikan pesan buat orang-orang Kristen dan anak Tuhan. Jangan pernah berdebat tentang iman. Amin. Berdebatkan tentang keyakinan seseorang adalah sebuah kesalahan yang fatal. Karena kita tidak berhak untuk menghakimi dan memperdebatkan kebenaran. Apalagi orang Kristen, tak usah bela Tuhan. Ya, orang percaya tak usah bela Tuhan. Tuhan Yesus bisa membela dirinya sendiri. Amin. Tidak usah bela. Tapi kita perlu mempelajari ketentuan, ketetapan firman Allah untuk melakukannya sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi Musa mengingatkan dan menasihati mereka, mengajarkan buat orang-orang Israel, kepadamu Tuhan telah memberikan janji kepada nenek-nenek moyangmu bahwa engkau akan pergi ke suatu tempat, suatu daerah, suatu wilayah di mana di sana ada berkat Tuhan yang berkelimpah, susu dan madu. Tapi ingat baik-baik, jangan menambah, jangan murah. Kenapa? Karena kecenderungan orang-orang Israel dan kecenderungan kita semua pada umumnya, orang bilang kalau susu tahu itu biar sepotong jadi tambah itu jadi panjang lebar. Kan begitu. Coba di media sosial, biar dia bukannya pun bapak yang mati juga, dia tetangga yang mati dia mulai turut berduka. Semua orang lain ikut ucapkan turut berduka cita. Ini kadang-kadang kelebihan. Kita kadang-kadang saya pikir ini yang mati yang benar siapa ini? Maksudnya karena terlalu media sosial, dunia makin terbuka, tapi kita tidak sadar hanya menambahkan sesuatu yang sebetulnya bukan bagiannya kita. Musa mau mengingatkan orang Israel, di depanmu ada berkat, tapi jalannya harus sesuai ketentuan dan aturan. Tidak bisa kamu sesuka hati.
menambah-nambahi atau mengurang-ngurangi. Nah, saya kira itu standar ya. Saya bilang, di dunia pendidikan ada standarnya. Kalau di dunia pendidikan tinggi, itu kehadiran nilai sisanya 20%. Lu rajin 20%. Setengah rajin mungkin 10, 15, dan seterusnya. Itu hukumnya begitu. Akan hasil akhirnya akan ketahuan dari akumulasi dari kehadiran, mengerjakan tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir. Kira-kira begitu. Saya sedang tidak mengajar Bapak Mama saudara yang terkasih, hanya ingin menggambarkan bahwa inilah aturan dia dalam dunia sekolah, begitu ya. Apalagi dalam kebenaran firman Tuhan. Musa ingin mengingatkan orang Israel dan khusus juga barangkali untuk saya dan Bapak Mama bahwa kepada kita perjalanan hidup tahun 2025 masih terbentang di depan kita. Kita tidak pernah tahu tentang apa yang akan terjadi dalam hal kehidupan kita. Siapa sangka di Los Angeles minggu yang lalu kebakaran yang begitu hebat, menghancurkan, membumi hanguskan tempat-tempat yang elit. Hollywood misalnya. Saya baca, saya kalau lihat videonya itu, saya bilang Tuhan luar biasa. Dimulai dari apa? Penyangkalan tentang Tuhan. Itu saya beberapa minggu lalu saya khotbahkan. Mereka tidak mengakui kehadiran Tuhan di Los Angeles. Mereka menganggap Los Angeles adalah kota tanpa Tuhan. Oh, Tuhan bilang 48 jam dari statement itu sampaikan. Itu api yang turun langsung. Habis rata. Ini membuktikan buat kita di zaman sekarang bahwa hidup yang kita jalani di tahun 2025 tidak ada yang tahu, tapi kepada orang percaya Tuhan menjanjikan berkat, kebahagiaan, sukacita bagi kita. Persoalannya adalah apakah kita mau untuk mentaati kehendak Tuhan atau tidak, atau menyangkali seperti orang-orang hebat yang ada di Hollywood, di Los Angeles pada waktu itu. Mereka beranggapan bahwa kekayaan, kenamaan, kepopuleran itu menjadi segala-galanya. Tuhan bilang tunggu, tanggal main. Dan itu tidak terlalu lama. Kalau Bapak Mama perhatikan video-video berita-berita, hanya 48 jam, artinya kurang lebih 2 hari, segalanya menjadi berubah. Dan itu membuat mereka orang bilang mata terbuka mengenal tentang Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita dapat menjadi hidup ini menjadi berkati Tuhan? Jangan pernah menambah dan mengurangi kebenaran firman Tuhan. Ayatnya yang kedua. Buat kita, saya langsung aplikasi buat kita hari ini dalam jemaat Tuhan, dalam perjalanan hidup, ayo mari kita belajar mendengarkan firman-Nya dengan baik. Amin. Mari kita tekun membaca kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dalam menjalani dunia ini, dalam hidup di dunia ini ada banyak kesibukan. Kita sibuk bekerja, kita sibuk berusaha, kita cari uang, dan lain sebagainya. Tapi saya mengingatkan Bapak Mama, bila kita ingin diberkati oleh Tuhan, mari kita membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau saya membaca atau saya kaitkan dengan Mazmur pasal 1 itu, digambarkan bahwa kalau orang mau merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, maka ia digambarkan seperti apa? Anak-anak remaja, anak-anak pemuda, digambarkan seperti apa nafsu pembimbing kita? Dibilang gini, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada dan yang tidak akan pernah lain. Betul pesan Ibu Asma. Coba lihat itu Kali Haukoto. Kali Haukoto di samping situ. Kali kecil. Coba lihat pohon dari hulu sana sampai ke bawah. Sekalipun di kota Kupang mau kemarau sampai kirim ke Rota, itu pohon dong tetap hijau dan berdaun. Sawah, orang bikin sawah non stop. Kenapa? Ada sumber air. Amin. Ini jaminan firman Tuhan. Orang yang setia mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Mazmur 1 menggambarkan
pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan menghasilkan buahnya pada lakukan. Dia akan terjadi seperti itu. Seperti itulah jalan hidup. Dan itu yang kemudian Musa sampaikan kepada orang Israel. Kamu ini akan diberkati oleh Allah. Sekalipun 40 tahun itu ada dalam penderitaan, tapi ingat bahwa kelak Tuhan akan memberkati engkau. Saya pikir-pikir ini benar adanya sampai hari ini. Katanya Israel ini negara kecil, toh? Tapi negara-negara di Timur Tengah itu ada berapa negara di Timur Tengah? Royal dia sudah dapat. Perang melawan dia tidak bisa. Tidak bisa. Di persenjataan tidak pernah habis. Negara lain belum punya senjata baru, dia sudah punya senjata baru. Orang lain belum menciptakan alutsista yang paling modern, dia duluan. Dia punya duluan, baru negara lain punya. Hebat, luar biasa. Diberkati Tuhan, tapi aturan bermainnya mulai dari sini. Amin, toh. Makanya perhatikan, negara yang diperebutkan yang sekarang kemudian perang di Palestina dan Israel itu siapa? Negara mana? Ini yang oleh Alkitab menyebutnya sebagai Kanaan, yang kemudian menjadi perebutan. Israel menganggap, ini tanah perjanjian dari nenek moyang kami Abraham, Ishak dan keturunan. Orang Muslim bilang itu kami punya, karena itu Ismail punya. Bapak Ibu tahu kan? Ismail dengan Ishak kan lahir dari satu bapak, bukan? Hanya beda mama. Jadi karena kondisi yang tadi itu, permusuhan itu terjadi sampai kekinian. Yang diperebutkan apa? Perebutkan satu tanah yang diberkati oleh Allah. Makanya kenapa Amerika bela mati-matian Israel? Karena kalau mereka pegang pada Alkitab Taurat, maka itu kebenarannya ada di sana. Sampai kapanpun tanah yang diberkati oleh Allah, kan begitu, Pak. Jadi sekalipun ada upaya-upaya dengan kekerasan apapun, tidak dapat mengubah perjanjian yang disampaikan oleh. Bagi generasi berikutnya, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan menambah, jangan mengurangi firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita diberkati dalam menjalani hidup. Yang kedua, ingat ketetapan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Ayat yang kelima, kita baca bersama. 2, 3. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukannya yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk menduduki. Saya tanya, bagaimana? Saya konfirmasi sedikit ayat. Ketika Musa mengajarkan dan menasihati orang-orang Israel, pertanyaan saya, apakah mereka sudah masuk ke tanah yang telah dijanjikan oleh Allah? Sudah masukkah? Belum. Jadi orang bilang ini kalau orang sekolah, ini belum apa-apa. Tapi guru-guru bilang, kamu kalau mau sukses, mau jadi orang baik, mau diberkati, ikut ini aturan. Kira-kira bahasa sederhananya begitu. Itu sukses? Belum. Tapi guru-guru punya kepentingan untuk beritahu, kalau kamu mau dapat nilai baik dan nanti akan sukses ke depannya, ini aturan sekolahnya dia. Dan itu harus. Musa juga demikian. Sekalipun mereka masih dalam perjalanan menuju tanah itu, Musa berkepentingan, ingat, kamu benar baik-baik. Ini ada aturan, ada ketentuan, ada aturan bermain. Bahwa nanti kamu akan masuk itu sebuah kepastian. Tapi bahwa kalau kamu masuk di sana, ingat ini aturan mainnya. Musa sudah mengajarkan. Ingat. Kalau bahasa saudara kesimpulan, ingat akan ketentuan, ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Sebagai orang beriman, sebagai orang bergereja, sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, saya mengingatkan di awal tahun 2025 bahwa saya percaya sesulit apapun ekonomi dalam rumah tangga, sesulit apapun kondisi-kondisi keadaan keluarga kita, tapi saya percaya
Kalau orang-orang yang setia memelihara hukum Tuhan, ingat akan kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan menghibur, menguatkan, dan memberkati. Amin. Toh? Saya punya keyakinan, saya tidak tahu. Karena saya meyakini itu. Karena ketika Musa mengajarkan ini, orang Israel ini tengah ada di padang gurun. Mereka menderita, mereka hidup dalam tanda petik keterbatasan. Mereka kalau tidak punya minta Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan kasih. Mereka kemudian hilang dari Tuhan, teriak lagi susah, datang bertiap Tuhan kasih Tuhan. Tapi itu Musa sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin buat mereka, terus mengingatkan mereka. Kalau kamu mau diberkati, ingat ini Tuhan. Ingat baik-baik aturan bermain. Itu saja. Yang ketiga, lakukanlah dengan setia akan perintah Tuhan. Di manakah ayatnya? Kita membaca ayatnya yang ke-6 dan seterusnya. 1, 2, 3. Lakukanlah itu dengan sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang ada pada waktu mendengar segala ketetapan ini. Akan berkata, memang bangsa besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, Musa mengingatkan buat mereka. Kalau ini dia orang tua kepada anak, dia bilang kepada anakku, dilihat baik-baik, Tuhan kita luar biasa. Waktu kamu tidak punya makan dan minum yang cukup, waktu kamu teriak, Tuhan kasih apa? Sebelah kiri, Tuhan kasih apa? Lupa. Berdoa awal 2025 jadi lupa Bang. Tuhan kasih apa? Waktu mereka di padang gurun, tidak ada makan dan minum. Mereka bilang Musa, kalau Musa tolong kami kembali ke Mesir. Ditarik, kau tahu ada baik-baik di Mesir walaupun penderitaan, tapi kau masih bisa makan. Karena mana kau Musa semua kau tahu di tengah hutan, di padang belantara, baru sana ada makan. Musa bilang betul baik-baik. Kita mau berdoa minta Tuhan. Waktu Musa berdoa, apa yang dikasih Tuhan? Mana ini diibaratkan seperti roti tawar ya. Saya penyuka roti tawar. Makanya roti tawar sekarang di Kupang sudah menyentuh harga 20.000 tuh. Kecilan 10 potong sudah 20. Dulu hanya 8.000, 10.000. Kan orang suka. Tuhan kasih yang terbaik mana? Lauknya apa pemama yang sebelah kanan? Lauknya apa? Burung puyuh. Saya tanya, siapa di antara kita suka makan burung puyuh? Daging burung puyuh maksudnya. Ada? Saya pernah makan. Orang Kupang bilang terlalu minyak. Betul. Minyak, isinya kecilan tapi isinya padat dan berminyak. Jujur, saya jujur. Apalagi dia punya telur puyuh, bikin sop. Terlalu nikmat, kan begitu. Tuhan kasih, artinya saya ini menggambarkan buat kita zaman itu Tuhan kasih yang saya bilang mana seperti roti yang enak. Lauknya adalah burung. Hanya puji Tuhan ya, orang zaman itu tidak kolesterol ya. Ini kalau kena orang Kupang itu pifurfar, makan banyak-banyak sebentar sudah bisa jalan karena kolesterolnya naik. Dan burungnya berminyak, dagingnya itu berminyak. Maksud saya, ini yang terbaik yang Tuhan. Karena itulah Musa mengingatkan buat mereka, tidak ada bangsa yang Allahnya seperti Tuhan Allah kita. Waktu kita dalam keadaan susah dan tak berdaya, waktu kita berteriak minta tolong kepada Dia, Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kira-kira itu Mas. Musa ingin memberitahukan kepada bangsa. Dan Musa juga menyapa saya dan Bapak Mama hari ini di sini, bahwa terhadap hal yang kita perlukan dalam hidup kita, soal makan dan minum, kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Sesukar-sukarnya hidup kita hari ini, tidak sesukar sulitnya hidup orang Israel pada waktu itu. Amin.
Tapi terhadap mereka yang berada dalam titik kesukaran yang paling dahsyat dan hebat, Allah hadir dan Allah memberkati mereka. Dengarkan baik. Allah hadir dan Allah memberkati mereka. Ya bukan saja Tuhan yang tahu tentang kesulitan, tapi Dia ada untuk menolong, memberkati mereka dengan yang terbaik. Ini keyakinan. Karena itu saya mengingatkan buat kita anak-anak muda, tetap semangat ikut Tuhan. Sekalipun kamu belum tahu apa yang terjadi dalam hidup kamu besok dan seterusnya. Tapi saya meyakinkan kamu, seperti meyakinkan orang Israel oleh Musa kepada orang Israel. Sekalipun mereka tidak tahu benar apakah akan mereka masuk di tanah yang dijanjikan oleh Allah atau tidak. Tapi mereka pegang ketentuan dan ketetapan Allah. Mereka imani bahwa mereka akan diberkati. Mereka lakukannya dengan setia. Ayat yang ke-6. Mari kita setia dengan Tuhan. Amin. Ini saya ibu guru ada beberapa yang hadir. Tanya saya, anak-anak yang setia datang ke sekolah, dengan kata lain rajin, beda. Betul kesan? Beda. Biar dia bodoh-bodoh orang Kupang bilang, tapi dia rajin ke sekolah. Perhatikan, pasti akan berubah. Pasti. Biar dia mau bodoh karmana, tapi kalau dia setia, dia rajin datang sekolah, cepat atau lambat dia akan berubah. Itu pengalaman hidup saya. Saya perhatikan anak-anak. Ya saya lihat dia kayak kurang apa begitu. Tapi dia rajin. Kalau kita tanya, dia bisa, aduh. Kadang saya bilang puji Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan. Tuhan menghargai orang-orang yang setia, bukan? Ini anak sekolah ini. Apalagi kita dengan Tuhan. Karena itu, jalan yang harus kita lakukan adalah mari kita komitmen dengan Tuhan. Harus setia dengan Tuhan. Sebagai kesaksian, tahun 2025 saya bilang ke Pascal anak-anak, jam 6 sore wajib hukumnya untuk kita berdoa. Wajib. Jadi saya kayak kemarin saya ada urusan, saya lihat jam 5 ini saya fuit betul. Saya harus kejar karena kita harus berdoa. Doa ibadah kecil dengan anak-anak, kita duduk nyanyi 1-2 lagu, berdoa, baca firman Tuhan. Gantian. Jadi kemarin Pascal yang renungan, saya ikut dengar. Yosua berdoa. Begitu ya. Doanya tidak benar, itu aja harus dimulai. Amin. Harus dimulai. Doanya kadang-kadang tidak betul, tapi share-kan. Pasca renungan kadang terlalu panjang. Saya bilang saya pendeta, saya renungan dibatasi secukupnya. Dia panjang deh. Tidak apa-apa, begitu ya. Saya ikut menikmati itu. Jam 6 pagi wajib hukumnya doa pagi. Saya bilang mereka hidup ini susah. Kita tidak pernah tahu tentang masa depan kita. Tapi satu hal saya tahu. Orang yang setia dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan mereka. Amin. Saya imani itu. Oh, bangsa Israel ini penjahat, saya kira tidak ada bandingan dengan kita. Kita pembuat dosa, masih bisa terukur. Orang Israel ini jahat bukan main. Sekalipun demikian, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Amin. Allah tidak tinggalkan mereka. Tapi Allah mau, Musa ingatkan saya orang-orang dong, supaya mereka ikuti aturan bermain. Jangan sampai mereka lupa lalu mereka sembarangan. Kira-kira bahasa saya sederhana. Dan Tuhan lewat Musa, Tuhan bilang kepada lakukanlah itu dengan setia. Perkataan setia itu artinya sesuatu yang dilakukan berlangsung terus menerus. Jangan ingat-ingat baru kemudian datang. Susah sudah datang baru mulai berdoa. Pak Pendeta tolong doakan. Ini ada sakit ini. Sakit baru berdoa, terlambat. Berdoa supaya Tuhan berikan penghiburan. Jangan kesusahan ada makan baru Pak Pendeta doakan. Sudah hari ini hanya makan bubur sah. Siapa yang suruh makan bubur? Kami yang salah. Dekat dengan Tuhan. Seumur hidup saya tidak pernah melihat
orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai hidup dalam kemiskinan yang berkepanjangan. Amin. Ini keyakinan saya. Saya besarkan hati Bapak Mama. Engkau setia dengan Tuhan, engkau pasti akan diberkati. Sekalipun susah sengsara, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saya tidak punya pengalaman, saya tidak pernah mengajar orang. Amin. Saya punya pengalaman hidup. Saya orang susah. Saya melihat kuasa Allah tidak pernah berubah. Dan benar kata firman Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Amin. Keempat yang terakhir. Tetap waspada dan berhati-hati. Sekalipun janji berkat, keberhasilan, keberuntungan telah Tuhan siapkan bagi kita, bukan berarti orang bilang ditabrak sana, tabrak sini. Butuh waspada, hati-hati. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu sombong, egois. Tuhan baru kasih sepotong susun ingat orang lain. Makanya saya kadang-kadang mengganggu dengan orang yang pakai rem. Kalau naik rem jangan terlalu pakai kacamata hitam. Tapi ini pas kalau ada di sini. Kalau pakai mobil keluar dari rumah, sepanjang sebelum keluar dari rumah, turunkan kaca saya bilang. Kalau saya itu duduk, turunkan itu kaca. Itu bukan orang hebat-hebat amat. Kalau Tuhan kasih itu berkat, itu anugerah. Kasih turun itu kaca. Supaya tegur tetangga dong, saudara dong. Nanti kalau sudah di jalan umum, silahkan kasih naik. Terus kadang-kadang saya pengalaman jelek, saya kan saya lihat orang kacamata hitam. Kita baca tetangga, papasan juga sempat lihat. Jadi saya bilang, pakai kacamata juga ukur-ukur lah. Jangan susore, tengah malam juga reben hitam. Memang sonakan lihat orang memang. Orang sugalah, tambah kacamata reben hitam, tambah gelap. Orang ini persepsi saya. Kalau tidak cocok dengan Bapak Mama, bukan berarti saya singgung juga. Tapi kalau kenana tetaplah sadar. Kalau pakai reben, pastikan itu hukum reben itu untuk siang hari yang terik untuk menahan teriknya panas. Itu kira-kira hukumnya yang saya tahu. Kalau Bapak Mama tahu yang lebih syukur. Kira-kira begitu, itu satu. Kedua, dalam pengalaman pelayanan, orang yang terbiasa pakai hanya lama-kelamaan lupa dengan saudara. Terlalu lama pakai hitam, akhirnya lihat juga sudah kenal lah. Kok ini pelatuan yang keceplosan ketawa. Tidak apa. Dengar baik-baik. Saya bukan anti reben, saya punya ada 3 biji. 3, serius. Tapi saya pakai kecuali kalau jalan jauh, ke soal yang jauh karena panas, saya harus supaya untuk pakai. Kalau hanya dalam kota ini panas seberapa banyak sih? Dan saya tidak akan pernah berubah kulit saya hanya karena panas. Ada kawan saya yang datang orang Kupang, tapi tinggal di Atambua yang cenderung banyak dingin, toh. Dia kalau ke Kupang dia bilang begini, Kupang panas, saya bilang, lu orang kampung dari kampung, lu baru dari mana itu dingin sepotong, lu lupa dengan Kupang ya. Kecuali lu orang bule dari mana baru kamu bilang Kupang panas saya terima. Orang Kupang asli baru bilang Kupang panas, lu kaca baik-baik ke muka. Jangan begitu. Maksud saya begini, waspada, jangan terlalu over. Ini saya bicara firman Tuhan, tapi sedikit ada singgung. Kenapa dengan kita tidak apa-apa, bermaksud baik, tidak ada niat baik apapun. Artinya maksud saya, waspada dan berhati-hati. Ini ayatnya di mana saya lupa, tapi kita lihat baik-baik. Ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ingat, waspada. Karena kalau tidak waspada, tidak hati-hati, itu kecenderungan yang saya bilang.
kamu nanti akan diberkati, kira-kira begitu. Tapi bisa menjadi bahaya, menjadi malapetaka kalau tidak beritahukan pada orang lain. Atau kalau tidak waspada, tidak hati-hati, membuat kita menjadi cenderung sombong. Dan kecenderungan orang sombong dibenci oleh Allah, dan Tuhan pasti akan menghancurkan. Itu yang saya bilang, Los Angeles. Kan kesombongan, bukan? Saya yakin mereka adalah orang-orang, kebanyakan orang Amerika adalah orang-orang Kristen pastinya kan. Tapi kan mereka sudah hebat, sudah terkenal, sudah orang beken, sudah jadi orang kaya, sukses. Mereka bilang tidak ada Tuhan lagi di Los Angeles. Kesombongan, bukan? Dan karena kesombongan Tuhan tidak restui, Tuhan hancurkan hanya dalam hitungan jahat. Karena itu Musa berkepentingan mengingatkan mereka, kamu memang akan menuju sebuah tanah, negara, sebuah wilayah di mana di sana ada berkat yang luar biasa. Kamu akan diberkati dengan luar biasa. Tapi ingat, senantiasa waspada, hati-hati. Jangan sampai sembarangan. Saya bilang anak-anak, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, anak-anak di rumah, ayo. Apa yang Tuhan beri nikmat hidup ini sementara. Amin. Tidak ada kesombongan yang membawa kita sampai di kubur. Tidak. Sehebat-hebatnya kita, sejaya-jayanya kita, sesukses-suksesnya kita, semua akan tertinggal ketika kita disebut dengan almarhum dan almarhumah. Apa yang mau bisa bawa? Mau bawa peti yang harga 50 juta tidak pernah menjadi berarti. Amin. Oh, kan hanya kelihatan sejenak, begitu masuk di tanah hilang. Tidak pernah lihat ada orang kaya yang naik Itali better naik ini mobil yang terbaik, karena kalau bisa bawa juga biar teman supaya betul. Tidak bisa. Umurnya hanya 2 meter kali 1 meter. Stop. Hanya sampai di sini. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Karena itu belajar dari kebenaran firman ini. Bagaimana supaya menjalani kehidupan tahun 2025 kita semua mau diberkati Tuhan. Pertama, jangan menambah mengurangi kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam supaya kehidupan kita. Kedua, ingat ketetapan aturan-aturan yang disampaikan oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Yang ketiga, lakukannya dengan setia akan setiap perintah-perintah Allah. Yang keempat, tetap waspada dan berhati-hati. Jangan pernah sombong. Senantiasa nikmati setiap anugerah yang Tuhan beri dalam hidup. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, sumber segala anugerah dan berkat, memberkati kita. Amin. Persembahan syukur, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerendahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah semoga melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Sambil kolektif dijalankan, diiringi dengan nyanyi rohani KJ 370 ayat 1 dan 2. Kumau berkata.
Bapa di surga.